Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, selamat datang di podcast Room UID Aceh. Senang sekali hari ini bisa menemani netizen dalam episode kali ini. Perkenalkan, saya Ayi dan rekan saya Dimas. Kami berdua yang akan memandu podcast kita pada hari ini dengan tema yang sangat relevan ya dalam dunia kerja pada masa-masa saat ini, yaitu tentang produktivitas pegawai tanpa batas. Ya, selama ini kita mengenal produktivitas itu harus bekerja keras, harus menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat. Nah, nanti kita di sini akan membahas produktivitas lebih jauh lagi itu, Kai. Betul sekali Bang Dimas. Dan hari ini kita nggak cuma berdua, tapi kita mengundang 3 narasumber yang luar biasa tentunya. Kita perkenalan dulu. Yang pertama, ini pasti sudah familiar di layar podcast Room UID Aceh. Ada Ibu Nurlana. Assalamualaikum. Iya. Selanjutnya ada Bapak Patrialis Akbar, Manajer Human Development UID Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Bapak Fajar Tiwardana, Asisten Manajer Pengelolaan Aset Distribusi PLN UID Aceh. Terima kasih, Mbak Rudi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke, Terima kita kasih. mulai dulu diskusinya hari ini dari pertanyaan yang paling mendasar tapi sangat penting, yaitu apa sih sebenarnya definisi dari produktivitas menurut Bapak dan Ibu? Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Nurlana terlebih dahulu. Tapi nanti kita diskusi aja ya. Oke, Jadi boleh. kalau secara simpelnya ya, karena saya suka yang simpel-simpel. Produktivitas itu adalah bagaimana dengan sumber daya yang kita miliki ya, dengan kompetensi yang kita miliki sekarang, dengan apapun yang kita ada sekarang, itu harus menghasilkan sesuatu yang maksimal, baik buat diri kita juga buat perusahaan kita. Ini kalau kita lihat di sisi kita sebagai karyawan sebuah perusahaan. Jadi saya selalu berusaha misalnya untuk melakukan sesuatu yang terbaik versi saya, dan itu menurut saya adalah suatu tindakan untuk memaksimalkan produktivitas saya. Mungkin kita beralih ke Pak Akbar ya, sebagai pengelola SDM nih Pak Akbar. Bagaimana pandangan Bapak tentang produktivitas pegawai itu? Oke, terima kasih nih di kesempatan yang luar biasa. Juga senang saya bisa ikut sharing dan ketemu ini para coach maupun leader-leadernya masa depan PLN gitu ya. Amin. Amin. Baik, terkait dengan produktivitas mungkin kalau ngelihat dari perspektif definisi secara umum gitu ya, mengkomparasikan antara input gitu ya, proses dengan output. Tetapi kemudian ada value yang lain gitu ya dari aspek produktivitas ini adalah outcome gitu. Jadi ya mirip kalau sederhananya kayak kita lah, kita tiap hari makan, minum gitu ya, makan nasi, makan sayur, makan buah, kemudian juga ada outputnya apa yang kita buang besok pagi misalnya. Tetapi tentu bukan itu yang tujuan dari kita makan, tetapi ada aspek unsur peningkatan value gitu ya, melalui creating value-nya, yaitu kita bisa punya energi untuk bekerja, punya tenaga untuk kemudian beraktivitas gitu ya, bisa beribadah gitu kan ya, dan bisa memberikan kemanfaatan ke orang lain. Nah, inilah outcome gitu ya, bedanya tadi dengan output, sehingga outcome nilai value added yang diberikan inilah adalah poin-poin produktivitas tadi gitu ya. Jadi mungkin itu secara sederhana lah pasti. Oke, selanjutnya nih dari Pak Fajar, kira-kira apa sih definisi produktivitas menurut Pak Fajar? Terima kasih Kak Ai ya. Kalau dari kami ya mungkin Bu Lana, Pak Akbar, dari sisi pekerja lah di UID Aceh, pegawai, produktivitas itu banyak yang banyak pengertian secara luas yang menganggap bahwa produktivitas itu dapat diukur dari misalnya kalau seorang pegawai pulang tenggo misalnya, itu udah nggak produktif, atau dia kalau bekerja overtime itu dianggap pekerja yang sibuk, selalu kelihatan sibuk, itu adalah produktif. Tapi ternyata produktivitas itu kalau menurut kami pribadi itu bukanlah sekecil itu pengertiannya, tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu hasil yang memang lebih besar daripada effort yang kita punya. Contohnya kita memanfaatkan waktu. Effort di sini adalah bisa dikaitkan terhadap waktu, bisa dikaitkan juga terhadap energi yang kita keluarkan, ataupun apa-apa saja yang kita punya, resource yang kita punya, sehingga untuk dapat menghasilkan output yang lebih besar atau outcome tadi yang dibilang Pak Akbar, itu menurut kami
yang dikatakan produktif adalah saat output itu jauh lebih besar dibanding apa yang kita punya. Nah, memang ini yang banyak parameter ya Bu Lana ya yang menjadi ukurannya. Salah satunya mungkin tadi knowledge seseorang, terus skill yang dia punya. Ini sangat bergantung terhadap produktivitasnya. Sebagai contoh, mungkin saya pernah mengerjakan suatu tugas itu di 2 hari itu saya mengerjakan seperti itu terus. Tapi ternyata saat saya pelajari ada metode baru, saya bisa mengerjakannya lebih cepat lagi Bu. Di setengah hari mungkin sudah selesai. Artinya meningkatkan knowledge, meningkatkan skill kita itu juga kunci kita bisa menjadi pekerja yang jauh lebih produktif. Oke, artinya itu mungkin efektif dan efisien. Betul, ya. betul. Sesuatu Betul. mengerjakan yang tepat Ya. sehingga menghasilkan dengan sumber daya yang walaupun terbatas tapi Benar. hasilnya yang Maksimal optimal gitu ya, dan benar. maksimal gitu. Jadi ya. bukan cuma yang kayaknya kelihatan sibuk atau Oh. kelihatan banyak Sibuk kerjaan. terus, lembur terus. Menyibukkan diri kalau di depan atasan. Yang banyak lembur jangan-jangan kerjaannya nggak beres di hari Benar, waktu benar, kerja benar, gitu kan benar, ya. benar. Misalnya Nah, gitu. dan biasanya adik-adik Gen Z sekarang itu dia cepat ngerjain sesuatu pekerjaan gitu ya. Karena apa? Ternyata seperti Bang Fajar bilang tadi, waktu mereka mengerjakan itu mereka tahu trik. Ya. Sehingga mereka bisa menghemat waktu gitu ya. Betul. Ya terserah berikutnya mau dipakai buat apa gitu ya. Artinya itu tidak jauh dari kata efektif dan Betul. efisien tadi. Betul-betul, Setuju, dia setuju. jangan cuma dilihat dari waktunya dia mengerjakan atau sesibuk apa, tapi hasilnya itu ya Pak. Benar. ternyata. Betul. Dan apalagi sekarang sudah banyak sekali teknologi yang membantu kita Betul. untuk bisa bekerja lebih cepat. Iya. Nah, maka itu kita kembali ke Pak Akbar. Kita Oke. tanya bagaimana pegawai gitu ya, itu bisa dikatakan sudah produktif atau belum produktif. Apakah ada indikator-indikator tertentu Pak Akbar dalam menilai bahwa pegawai itu sudah produktif atau belum gitu. Mungkin nanti dilihat dari secara umum ataupun kita kan punya kontrak manajemen ya. Kita oke. punya NKO gitu. Mungkin bisa diselaraskan dengan kontrak manajemen. Luar biasa. seperti Ini itu. pertanyaannya udah kami kayak fit for purpose ini. Benar-benar. Jadi nggak apa-apa, Pak. Kita sekali mendayung. Besok Oh, kalau Bapak iya. di fit untuk jadi senior manager, berarti Amin. ready gitu ya. Ready. Ya oke, tadi kalau dikaitkan dengan KPI kinerja kita ya bahwa betul ya ada perhitungan kami di SDM mengelola kinerja HCR ya, Human Capital Readiness sama Organizational Capital Readiness. Di dalamnya memang ada indikator terkait dengan produktivitas pegawai khususnya, membandingkan antara revenue gitu ya dengan expenses-nya. Jadi di dalamnya nanti akan menghasilkan perbandingan antara formulanya tuh EBIT gitu ya, earning before interest and tax gitu ya, dibagi dengan jumlah pegawai, sehingga berapa sih sebetulnya pendapatan revenue yang diperoleh perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah pegawai, sehingga itu akan menjadi nilai persentase produktivitas yang itu nanti diukur dan hasilnya akan kita nikmati bersama minimal setiap semester gitu ya. Jadi IKS, insentif kinerja kita kayak gitu kan ya, P31 dan sebagainya. Itu satu indikator yang ada di dalam kinerja HROCR. Nah, bagaimana implementasinya gitu ya? Pegawai tentu masing-masing punya peran, tugas, tanggung jawab gitu ya untuk memberikan kontribusi terbaik ke perusahaan gitu ya. Perusahaan kita pengen masuk ke Global Fortune 500 misalnya kayak gitu Global kan Fortune, ya. Betul. Kalau kita bekerja as usual gitu ya, bekerja sesuai standar atau mungkin hanya sekedar clock in dan clock out gitu ya, tetapi kemudian nggak ada nilai tambah. Nggak ada creating value tadi ya, Betul. dan value editnya itu. Iya, sehingga ya hanya rutinitas dan kemudian tuntutan eksternal terutama dalam hal ini pelanggan misalnya, kebutuhan mereka bisa kepenuhi, service kita juga bisa excellent sehingga mereka terpuaskan, sehingga memberikan nilai tambah tidak hanya sekedar kita bekerja mendapatkan hasil berupa gaji, reward gitu, tetapi kemudian nilai tambahnya adalah masyarakatnya terlayani, citra perusahaannya baik, dan kemudian kita juga bisa jadi world class company gitu ya, naik kelas gitu. Dan yang paling penting kita tetap happy juga. Seimbang ya Bu gitu ya. Awareness itu tetap jalan gitu ya. Maksudnya Oke. bukan berarti setelah semua manfaat kita berikan buat perusahaan, terus kita dapat apa? Ya kita dapat kepuasan, kita dapat penghasilan, dan kita tetap bahagia. Bahagia, gitu ya. iya benar, Iya. setuju. Setuju, Bu Lana.
mungkin Bang Fajar nih ya, karena memang Bang Fajar ini sedang produktifnya gitu ya. Betul. Tapi sebelum masuk ke Bang Fajar, mau dari Bu Nur Ana dari sisi manajemen Bu, sebenarnya itu bagaimana sih cara memastikan ya Bu ya perusahaan itu sudah memberikan situasi kerja yang produktif gitu, sudah mendukung situasi kerja yang produktif. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan sendiri gitu ya. Saya kan bukan hanya bicara tanpa bukti ya. Ini kita sekarang fasilitas misalnya. Kalau kita di dalam perusahaan-perusahaan itu ada istilah bring your own device gitu ya. Tapi ini kita kebalikannya. Device perusahaan yang kita bawa kemana-mana. Kita dikasih fasilitas laptop yang itu bisa kita bawa kemana-mana. Bukan malah device kita yang kita bawa ke perusahaan ya gitu Bang Fajar ya. Kemudian kita juga dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita disebar Google Form ya. What kind of training that you want to join, you want to follow, kan gitu ya. Itu artinya bahwa kalau kita punya motivasi, saya menggarisbawahi ada gini, ada yang ambisi, ada yang orang sebut ambisi, ada yang orang sebut motivasi, kan gitu ya. Boleh dong kita coba spill sedikit itu ya. Kalau ambisi, mungkin menurut persepsi saya, atau kita lihat nanti bahasa Indonesia yang benar ya, itu kita kadangkala sering abai bahwa ada kompetensi apa yang harus saya tingkatkan. Tapi kalau kita punya motivasi, kita akan berpikir apa lagi yang harus saya punya ini, yang harus saya punya untuk bisa membuat perusahaan ini lebih maju dan saya menjadi lebih berguna di perusahaan. Nah itu, perusahaan memberikan fasilitas untuk itu. Dan sekarang baru-baru lagi di-share, kita punya bisa kita S2 atau S3 ya umur 40 sampai 45 tahun, dan itu free. Tinggal kita punya kemampuan IELTS, punya kemampuan TOEFL gitu ya. Kalau kita ambil dari luar itu sangat susah. Saya tahu gimana perjuangan rasanya orang harus dapat beasiswa LPDP di luar, bagaimana beratnya gitu. Tapi kita cukup menguasai dengan skor tertentu dan kemudian diwawancara dengan requirement masa kerja, kita bisa kuliah ke berbagai perguruan tinggi yang ternama di seluruh ini ya, di beberapa tempat di dunia itu. Kemudian kita juga fasilitas-fasilitas yang lain, dan juga saat sekarang kalau kita lihat iklim kerja, kita terbuka, kita bisa kasih masukan, tapi syaratnya masukannya diberikan dengan santun kan gitu ya Pak ya. Kita punya kan untuk misalnya Bang Fajar bicara dengan atasannya kan tidak harus buat janji dulu lama-lama terus ini, tapi kan dengan memberikan saya Pak ingin bicara mengenai ini oke, dalam rapat juga kan semua dikasih kesempatan untuk bicara. Dan itu saya pikir itu adalah kondisi yang sebenarnya udah perusahaan kasih suatu udara yang memang atmosfer yang cukup mendukung. Kita juga dikasih program wellness, tinggal kita mau join atau enggak gitu ya, sehingga sehat mental, sehat fisik. Nah, jadi saya bukan hanya karena saya manajemen, saya juga sebagai pegawai yang sudah 20 tahun bekerja, dan menurut saya kurang apa sih perusahaan berikan buat pegawai? Ya mungkin seperti itu ya. Jadi tinggal kita harus memperbesar rasa syukur aja ini. Kalau penghasilan sudah mengarah ke P75. Nah, begitu ya. Alhamdulillah, ya benar-benar. Artinya kan perusahaan memang sudah memberikan atmosfer untuk kita bisa produktif ya. Dan kita terus berkembang. Betul. Tinggal sekali. kita mau memilih untuk berkembang di bidang apa, Iya, untuk meningkatkan potensi diri kita mau jadi apa gitu ya. Dan bukan hanya ada di jabatan struktural, tapi di jabatan fungsional pun kita masih diberikan peluang. Ayo, ini ada forum ideation, ada forum inovasi, ada forum English yang kamu bisa ngembangkan public speaking. Nah, coba kalau saya itu udah rasanya mohon maaf itu surga dunia banget kalau sebagai karyawan. Masya Allah. Secara gratis lagi ya. Itu benar sekali memang. Jadi pilihan dari pegawai itu sendiri sebenarnya ya Bu, kita itu mau nggak sih mengembangkan diri kita atau nggak, menjadi produktif atau tidak gitu. Mungkin kita kembali ke Pak Fajar kali ya. Iya. Persepsi pegawai itu sangat penting dalam menilai lingkungan kerja gitu ya. Apakah lingkungan kerja itu mendukung produktivitas pegawai atau tidak? Nah, menurut persepsi Pak Fajar, bagaimana suasana atau kondisi di PLN UID Aceh? Apakah sudah mendukung produktivitas pegawai atau belum? Kalau dari yang selama ini memang saya lihat ya bulanan, alhamdulillah kami sudah mulai berkarir di PLN itu udah 7 tahun berarti bulanan dan tahun ini. Memang iklim bekerja di PLN UID Aceh di beberapa unit yang udah pernah saya jalani juga dan di kantor induk ini sangat positif bulanan, yang
sangat positif, dan memang itu ke semua fasilitas yang tadi mungkin sudah disebutkan Bulana itu tinggal gimana kita pegawai bisa memanfaatkan itu semua untuk tadi mengembangkan knowledge kita, mengembangkan skill, kompetensi, untuk pada akhirnya kesemuanya ini bisa kita gunakan mendukung produktivitas kita. Nah, sebagai contoh tadi Bulana menyebutkan fasilitas, terus insentif mungkin kepada pegawai. Tapi yang ada hal-hal kecil yang saya lihat di PLN IDC itu juga sangat, pada akhirnya teman-teman pegawai dan seluruhnya itu sangat menunjang untuk produktivitasnya adalah apresiasi dari atasan. Apresiasi dari atasan, dari seluruh rekan-rekan kerjanya itu, iklim bekerja kita sangat positif, saya lihat Bulana. Dan juga seringlah di grup WA juga pasti Bulana perhatikan leader-leader kita itu nggak sungkan memberikan pujian yang memang hal kecil, tapi karena dihargai seperti itu kita jadi makin lebih happy kita semangat gitu. Makin pede gitu ya. Nah, hal-hal Kerjaan kecil jadi punya makna gitu ya. betul. Akhirnya produktivitas itu bukan cuma sekedar value yang bisa diukur, tetapi juga semakin meningkatkan engagement kita, sehingga mudah-mudahan bekerjanya menjadi ikhlas dan pada akhirnya juga bisa mungkin lebih bahagia. Oke. Amin, amin. Amin. Oke, selanjutnya nih Bulana, kalau misalkan nih di dalam suatu perusahaan kita melihat nih ada unit yang mengalami low performance nih Bu, kira-kira dari sisi manajemen apa sih kiat-kiat yang akan dilakukan? Oke. Jadi nanti bisa dibantu sama Pak Akbar juga, teman-teman yang lain juga. Jadi kalau kita itu, saya melihat ini sekarang kan juga ada pola, misalnya manajemen itu menyiapkan orang tua asuh. Yang pertama ya, jadi masing-masing UP itu ada namanya ibu asuh, bapak asuh. Jadi ibu asuh itu mungkin cheerleaders ya gitu ya. Karena kalau saya mungkin saya tidak mampu ya untuk berbicara distribusi terlalu mendetail, berbicara mengenai komersial terlalu mendetail. Tapi saya bisa jadi cheerleaders buat mereka gitu. Ayo semangat, kita tinggal sedikit lagi nih, target kinerja harus kita capai gitu ya. Nah gitu juga ada bapak asuh, ada semua senior manager itu menjadi bapak asuh dari UP. Nah itu kan akan dilihat, dimonitor, ada nggak ya kemudian low performance. Ya sebelum low performance, ayo di-remind ini harus lakukan apa lagi nih gitu ya. Karena semua pasti punya kekuatan ya, mungkin ada hal-hal yang memang perlu di-improve aja. Nah akhir-akhir ini juga ada nih level up performance. Modelnya seperti itu. Walaupun mungkin kawan-kawan harus bangun lebih cepat Pak, jam 7 diajak Zoom, tapi saya lihat itu full of coaching di situ Pak. Di situ di coach, diberikan coaching buat teman-teman yang hayo ini kan sekarang kita mengejar waktu nih, dalam beberapa hari lagi nih apa yang harus kita lakukan yang lebih tepat sasaran. Itu kan diberikan briefing dan coaching-coaching yang positif sehingga kawan-kawan itu tidak merasa sendiri gitu. Kan ada dulu kita ini ya, kalau dulu ada subuh salam tak sendiri gitu kan. Tapi sekarang bukan hanya subuh salam gitu semua gitu. Karena ujung gitu ya Bu. Gitu ya. Jadi artinya itu kan kita itu nggak cuma bilang, hey ini harus dikerjain, ini harus dicapai, tapi gimana dibawa, diajak, ayo kita lakukan sama-sama, ini harus lakukan proses ini gitu. Jadi kalau menurut saya itu udah adalah hal yang memang harus disahuti dengan yang sesuatu yang positif ya, karena begitulah effort kita bersama untuk maju bersama mencapai kinerja secara bersama. Iya, benar sekali. Mungkin kita ke pengelolaan SDM ya. Bagaimana atau langkah-langkah apa sih yang biasanya diambil dalam melihat unit-unit yang low performance tadi, Pak Akbar? Oke, ya, makasih Bang Dimas. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang barusan ya, kita kalau boleh benchmark lah ya, bagaimana belajar ke ya world class company juga, visi kita ke sana gitu ya. Kalau kita baca buku The Toyota Ways gitu ya, di situ tuh di dalamnya ditulis sama Jeffrey Lickers gitu ya. Ada 14 prinsip terkait dengan yang kita kenal hari ini mungkin dengan continuous improvement gitu ya. Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin kaizen gitu. Jadi perbaikan secara terus-menerus gitu ya, yang pada akhirnya nanti improvement dari hal-hal yang kecil sekalipun itu tuh akan berdampak besar gitu ya. Kemudian juga Toyota menerapkan sebuah sistem gitu ya, terkait dengan manajemen inventory control mereka itu betul-betul dibuat sedemikian efisien gitu ya, sehingga
ya meningkatkan efisiensi, kalau bahasa kita kan di sini penghapusan kemubaziran kayak gitu ya, yang juga diimplementasi juga di perusahaan. Dan yang terakhir adalah kuncinya add value organization by developing the people. Nah, ini mungkin kunci tadi yang tadi pertanyaan dari Bang Dimas tadi ya, terkait dengan peningkatan kapasitas, kompetensi dari pegawai gitu ya, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan juga kapasitas dan organisasi begitu, ya. Sehingga dari pegawainya diberikan training, pelatihan, tadi Bang Fajar juga menyampaikan ada knowledge management kayak gitu kan ya, sehingga seseorang yang punya poin plus, nilai pengetahuan lebih di-sharing ke lingkungan kerjanya, ada community of practice misalnya, akan memberikan juga efek yang lebih luas. Atau tadi kalau gambaran yang disampaikan oleh Bu Lana gitu ya, kita menganalogikan sebuah akuarium gitu ya. Di akuarium itu banyak ikan dengan berbagai macam tipe dan karakter. Warna juga. Betul, warna-warni juga. Kemudian dimasukkanlah sosok motivator kayak Bu Lana sebagai orang tua asuhnya tadi. Ibaratnya kalau di akuarium dikasih satu ikan hiu kecil gitu ya, yang dia akan ngejar-ngejar terus sehingga ikannya seger, semangat gitu kan ya. Berenergi ya Pak. Berenergi dan pada akhirnya Itu jelas tuh produktif, di gitu. akuarium depan ruangan saya. Itu kan Pak, itu ikannya itu jalannya pelan Oke, gitu ya. iya. Terus rupanya mereka tidak ada lagi, udaranya juga nggak cukup. Saya berpikir, oh ternyata orang dengan lingkungan yang dibuat terlalu santai, Iya. dia akan terbiasa dan dia nggak sadar bahwa sebenarnya biasanya kalau dia berlari cepat, Iya. dia bisa mati dia itu dengan kondisi bahwa udara kurang, tapi dia nyaman. Itu yang terjadi di akuarium di depan ruangan saya. Tapi jangan ditaruh ikan arwana ya, Bu. Iya, nanti habis dia. Habis. Ya, betul Bang Dimas. Oke, terima kasih Pak Akbar. Mungkin lanjut. Oke, kita lanjut ke Pak Fajar nih Pak, dari sisi pegawai nih. Biasanya gimana sih cara Pak Fajar itu meningkatkan semangat dari timnya untuk terus bisa produktif gitu? Memang selama ini saya banyak meeting dengan tim juga beberapa kali saat unit dulu. Memang terdengar klise Bu Lana, tapi alhamdulillah mudah-mudahan efektif. Saya sering ngajak teman-teman itu sedikit berkontemplasi lah, misalnya mengingat dulu gimana sih kita seberapa pengen kita sebenarnya masuk ke PLN. Karena seiring berjalannya waktu kita bekerja dengan rutinitas segala macam, kita sampai lupa kita tuh pernah loh di titik yang sangat ingin masuk dan menjalani semua ini. Dan saat kita menjalani ini, kenapa kita jadi nggak happy gitu? Kenapa kita malah jadi nggak semangat, atau bahasa Inggrisnya ele-elean gitu. Tapi padahal dengan kita sedikit mengingat-ingat itu dan juga menciptakan ekosistem dan iklim bekerja yang seperti Bu Lana sampaikan tadi, mudah-mudahan dari situ teman-teman di tim maupun rekan-rekan di kiri kanan saya itu bisa semangat lagi dan mengembangkan produktivitasnya, tanpa juga saya tidak melupakan ada hak kompetensi yang memang harus dimiliki semuanya. Sehingga saya coba identifikasi satu persatu tim-tim saya, mana nih yang kurang A, kurang B, kurang C. Nah itu coba kalaupun saya nggak bisa bantu fill di titik itu, saya coba bantu. Saya coba cari cara lah gimana caranya mereka dapat akses sehingga bisa mengembangkan kompetensinya dan pada akhirnya bisa skillnya meningkat dan pada akhirnya produktivitasnya juga mudah-mudahan bisa meningkat. Saya jadi teringat ini nih Pak. Dulu tuh kalau kita baru-baru kerja kan teringat why kita ya, kenapa sih saya harus kerja gitu, why-nya kuat gitu. Mungkin seiring dengan pekerjaan yang sekarang why-nya makin meredup, akhirnya mulai produktivitas menurun. Mungkin kita harus mencari why kita sendiri nih ya, kenapa sih sebenarnya kita harus produktif, semangat bekerja gitu. Ya, apa manfaatnya buat kita ya? Masing-masing biasanya alasannya berbeda-beda juga. Punya alasan pribadi kenapa dia alasan dia bekerja setiap hari, mau berangkat pagi pulang malam. Berarti punya motivasi sendiri yang tentunya motivasi itu menjadi ini ya, menjadi sesuatu yang
yang kita kejar gitu ya. Betul, mungkin ada faktor keluarga boleh jadi kayak gitu kan ya. Ada anak-anak, ada cita-cita masa depan kayak gitu dan lain sebagainya yang itu menjadi pendorong lah ya. Dan itu harus kita definisikan sendiri. Iya, supaya betul. masing-masing kita itu semangat untuk menjemput setiap hari kita menjemput rezeki yang akan kita dapatkan gitu ya. Insya Allah. Betul. Kita tidak terasa ini kita sudah di penghujung podcast kita Kenapa pada Bang hari Rudi ini. berkaca-kaca? Iya masih pengen gitu Masih ingin berlanjut ya, Bang? Ingin berlanjut gitu. Tapi sebelum kita tutup kita mau pengen narasumber kita itu memberikan pesan atau tips singkat ya. Bagaimana cara terbaik dalam menjaga produktivitas, loyalitas maupun motivasi untuk pegawai. Silakan mungkin dari Bu Lana terlebih dahulu. Kalau saya sebenarnya saya nggak ingin bukan hanya ingin mengingatkan teman-teman, tapi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri gitu ya, bahwa terlalu banyak sudah Allah berikan kepada saya kesehatan nafas saja itu kalau diambil sesaat itu udah begitu ya. Jadi kenapa kita harus menyia-nyiakan hidup kita memikirkan hal-hal yang negatif? Kenapa enggak kita selalu mengupayakan hal-hal yang positif? Karena dengan kita berpikir dan bertindak positif, maka lingkungan kita juga akan menjadi semakin positif. Itu yang selalu saya camkan. Dan banyak hal mungkin di lingkungan kita yang memang kadangkala ada hal-hal yang memang tidak enak. Saya selalu camkan gitu ya, keraslah pada diri sendiri, maka dunia akan melunak pada dirimu. Nah, jadi itu yang kita buat sehingga kita merasa disiplin, kita merasa bahwa ada banyak hal yang harus kita berikan influence yang positif dan tentunya akan memberikan hal yang positif juga di lingkungan kita. Terima kasih Bu Lana. Mungkin lanjut ke Pak Fajar. Ya, kalau saya mungkin sedikit mengutip buku Seven Habits ya Bang Dimas. Itu di habit ke-7 di sekelilingnya adalah sharpening the saw. Bulan artinya kita selalu mengasah alat kerja kita, mengasah pisau kita, mengasah kompetensi kita sehingga semakin berjalannya waktu, experience kita bertambah, knowledge kita harusnya juga bertambah. Nggak mungkin kita sungguh benar-benar merugi ya Bulana ya. Masa usia kerja 4 tahun dengan usia kerja 10 tahun kita kemudian kompetensi kita punya sama, experience kita punya sama. Nah itu pasti benar-benar kita mengalami kerugian sehingga memang saya juga sering sekali menanamkan ke diri saya sendiri juga Bang Dimas. Itu tadi yang pertama tadi niat bekerja dan mau mengerjakan sesuatu itu apa. Di samping itu juga saya selalu memotivasi diri saya untuk selalu bisa belajar Bulana, alhamdulillah meningkatkan kompetensi sehingga tugas-tugas yang memang semakin hari pasti semakin sulit dan semakin beragam itu juga menemukan caranya sendiri untuk bisa kita selesaikan. Ini tuh Bang Dimas kalau dari sisi kami pegawai ya. Baik, lanjut ke Pak Akbar. Oke, baik. Jadi tadi sekaligus sebagai closing statement-nya ya, kalau terkait dengan bagaimana filosofi meningkatkan produktivitas, kalau bagi saya seorang Muslim gitu ya, yang merefleksikan suatu pengingat lah ya, bahwa di dalam agama Islam, mohon maaf ya, mungkin teman-teman juga lain yang beragama lain punya filosofi dasar gitu ya, terkait dengan nilai-nilai bahwa di Islam itu diajarkan tentang khairun nas anfa'uhum linnas gitu, bahwa sebaik-baik sosok manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain, sehingga kita pun hidup pengen berkah gitu ya, dan konsep berkah ini juga ziyadatul khair gitu ya, bertambahnya kebaikan. Setiap hari bertambah usia, bertambah kebaikan juga dan kemanfaatan yang bisa kita share, sehingga peran kita bekerja di perusahaan memberikan value, hal yang positif, hal yang baik untuk kebaikan perusahaan dan orang-orang yang kita layani secara umum, insya Allah. Begitu. Insya Allah, mantap banget ya pesan-pesannya ya. Sampai gitu dia dalam hati ya, langsung gitu ya. Bagaimana tapi kita sudah harus mengakhiri podcast kita. Akhiri, benar sekali. Mungkin tidak terasa ya, Bang ya, sudah sampai di akhir diskusi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh narasumber yang telah menginspirasi kita hari ini terkait dengan produktivitas, dan juga semoga seluruh elektrizen yang menonton podcast room hari ini dapat mendapatkan motivasi untuk terus produktif.
Amin. Ya betul banget ya para Electrizen. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas sudah mendengar, menonton podcast kita pada hari ini, dan juga mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, dan jangan lupa juga nonton podcast-podcast kita berikutnya yang temanya tidak kalah menarik tentunya. Saya Dimas. Dan saya Ai, tetap semangat dan produktif ya Electrizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama.